Oke, apa kabar Mas Riko? Baik. Baik ya. Oke, tanpa pintu. Waduh, keren ya kaosnya ya. Apa itu Mas Riko? Tanpa pintu itu website saya sama Om Joko. Jadi itu intinya adalah kita memulai dari garis finish. Apapun itu. Terkait ketuhanan maupun kelimpahan, apapun lah. Intinya kita memulai dari garis finish tapi kita tidak pernah sadar. Kita hanya lupa. Oke. Baik Mas Riko, jadi gini, aku melihat kan kemarin dari interview kita yang pertama itu kan sebenarnya Mas Riko itu menjadi sebuah oase begitu ya di tengah banyaknya persoalan-persoalan kehidupan yang dialami oleh sahabat-sahabat semua dimanapun berada, yang rata-rata mereka menghabiskan banyak dalam hal finansial untuk membereskan masalah-masalah tersebut gitu. Tetapi Mas Riko menawarkan sebuah metode yang namanya let in, yang notabene itu sebenarnya tidak membutuhkan effort yang berlebih begitu. Bahkan itu bisa dibilang gratis begitu kan. Nah, saya ingin membreakdown bagaimana cara Mas Riko misalnya ketika ada teman-teman yang mau konsultasi gitu, karena dari kemarin banyak banget teman-teman yang ingin konsultasi langsung, ketemu langsung dengan Mas Riko begitu kan. Nah, misalnya problemnya adalah perjodohan gitu Mas. Nah, ketika teman-teman konsultasi soal jodoh gitu, usianya sudah tidak muda lagi, misalnya udah 38, 37, 39 begitu kan. Itu gimana Mas? Solusi-solusi yang akan ditawarkan Mas Riko nanti akan seperti apa? Kita mulai dari perjodohan dulu. Yap. Jadi ketika sesuatu dianggap masalah dan kita berusaha memecahkannya, mencari solusi, maka ya masalahnya nggak mungkin lenyap. Karena apa yang dinamakan masalah ini sebenarnya hanya sebuah fiksi, nggak benar-benar ada. Tapi ketika kita memberikan atensi dan kita berusaha bertikai dengan masalah itu, ya masalah itu malah menjadi nyata dan persisten jadinya. Itu. Nah, yang menyebabkan seseorang itu sebenarnya susah dapat jodoh itu karena apa, Mas Riko? Karena ada represi atau samskara kebencian terhadap dirinya sendiri. Nah, karena dia membenci dirinya sendiri, artinya dia tidak mampu untuk mencintai dirinya sendiri. Akhirnya dia mencari cinta di luar. Dia ingin dicintai. Nah, karena hampir semua manusia di dunia ini kebanyakan berada dalam state yang mencari cinta, nah akhirnya kan sama-sama mencari cinta. Kalaupun berhasil bersatu ya, kalaupun sesama pencari cinta bersatu, akhirnya kan dalam satu rumah akan menjadi ruwet lah, dua pengemis cinta yang bersatu menjadi satu, akhirnya konflik aja. Meskipun berhasil sampai menikah pun ya saya jamin tidak akan bahagia, kecuali samskaranya selesai dahulu, terus dia bisa mencintai dirinya sendiri. Ketika dia mencintai dirinya sendiri, aliran cinta akan mengalir keluar. Nah, di fase itu dia mulai berbagi cinta. Nah, ketika dua insan yang saling berbagi cinta bersama, itu baru dikatakan sebagai hubungan percintaan. Kalau sama-sama menginginkan cinta ya bukan hubungan cinta, hubungan kekurangan yang saling mengemis satu sama lain. Nah, dari situ kan muncul konflik. Pasti muncul konflik. Jadi di atas segala-galanya yang paling penting adalah PR-nya adalah bagaimana kemudian kita mencintai diri kita terlebih dahulu. Iya. Mencintai diri kita terlebih dahulu, yang kemudian dengan begitu otomatis calon atau lawan jenis pasangan akan mudah didapat. Iya. Tapi ada jebakan di situ. Ketika kita berusaha mencintai diri kita sendiri, itu termasuk ke manipulasi. Ya, intinya kita menyadari bahwa ada perasaan kekurangan, ada perasaan kebencian terhadap diri sendiri, sehingga aliran cinta ini nggak bisa mengalir. Karena aliran cinta ini kan naturalnya manusia kan. Ketika bayi kita penuh cinta, nggak mungkin enggak. Nah, apa yang menutupi aliran itu yang perlu kita uraikan. Nah, ketika itu terurai ya alirannya secara natural kita akan menjadi penuh cinta, otomatis itu. Dan ketika kebencian ini tidak disadari, akhirnya kan berupa masalah yang di luar. Misal susah jodoh dan lain-lain. Dan ketika susah jodoh itu dianggap suatu masalah dan kita berupaya untuk memecahkannya, akibatnya kita lari keluar. Tapi ketika kita menyadari, oh susah jodoh ini karena pendalaman perasaan saya, akhirnya ya letting in aja, dibiarkan perasaan kebencian itu muncul dan dibiarkan masuk. Nah, ketika kita menerima, segala sesuatu akan menjadi seperti mimpi. Nah, di sini kuncinya, ketika segala sesuatu menjadi mimpi, akibatnya ya nggak ada yang penting. Nah, ketika nggak ada yang penting, semuanya terjadi. Mengapa kok banyak tokoh spiritual
orang-orang tercerahkan bilang bahwa dunia adalah mimpi, termasuk dirimu sendiri. Itu hanya bisa dialami secara aktual ketika kita menerima segala sesuatu, terutama menerima perasaan kita sendiri. Karena ketika kita tidak menerima perasaan kita, otomatis kita berkelahi dengan perasaan kita sendiri. Kita maju ke depan, misalnya perasaannya di kamera, saya maju ke depan berkelahi, padahal saya sedang duduk. Nah, ketika kita letting in perasaannya sini, come on, akhirnya kan dia letting in hilang, termasuk diri saya juga hilang, Riko-nya hilang, hanya ada ketuhanan. Nah, kebanyakan manusia itu pasrahnya keliru, dia berusaha memasrahkan masalahnya ke Tuhan yang transenden, padahal Tuhan itu sifatnya imanen. Imanen artinya adalah bahwa Tuhan ada dalam segala hal. Kalau transenden, Tuhan itu sosok yang tinggi selain manusia. Bisa di atas langit, bisa di mana pula intinya. Kita memasarkan masalah kita ke sosok transenden gitu. Tapi ketika imanen, bahkan Tuhan juga ada di sini. Ada di meja, ada dimanapun. Maka apa yang dinamakan dalam, nggak ada lagi. Ketika Tuhan ada di dalam saya, ada di dalam Masnya, ada di dalam Mas Hendra, maka nggak ada dalam lagi. Semuanya Tuhan. Dan itu selaras dengan semua orang tercerahkan ketika mereka bilang kemanapun kamu mandang, di situ ada wajah Tuhan. Ya, aslinya itu udah sangat memecahkan masalah, karena masalah pada dasarnya tidak ada, tapi menjadi ada dan semakin kokoh ketika kita berusaha menyelesaikannya. Oke, Mas Riko, ini Mbak Bilkis bilang begini, benar sekali loh, setelah saya mencoba untuk mencintai diri saya sendiri, tiba-tiba jodoh datang dengan cepat begitu ya. Berarti itu tidak perlu effort berlebih, Mas Riko, cukup begitu saja. Iya, nggak perlu effort. Kalau ada effort berarti prakteknya keliru gitu. Selama ada effort, berarti effort itu kan kita berusaha keluar. Nah, ini soal effortless. Jadi ya letting ini tuh effortless. Kita membiarkan apa adanya. Do biarkan nothing, masuk. get everything gitu ya. Do nothing, get everything. Bener itu ya? Ya bener. Karena ketika kita mengalami secara aktual, memahami bahwa segala sesuatu hanyalah mimpi, ya maka ya kita tidak ada sesuatu yang penting, dan ketika itu segalanya akan terjadi. Nah, kalau kita berbicara mencintai diri sendiri gitu, Mas, realisasinya kira-kira seperti apa? Kita punya tubuh, kita punya emosi, kita punya pikiran. Nah, prakteknya yang bisa dikerjakan teman-teman sebagai aktualisasi bahwa dirinya sudah benar-benar cinta terhadap diri sendiri itu kira-kira apa? Letting ini tuh termasuk metode cinta diri sendiri. Ketika dia menerima emosinya, otomatis dia mencintai emosinya, otomatis. Tapi ketika dia menolak, otomatis dia membenci emosinya. Nah, bagian diri itu ada emosi, tubuh, dan pikiran. Tapi yang paling subtle dan paling terdalam adalah emosi. Ketika dia mampu menerima emosinya apa adanya, membiarkan masuk, ya dia otomatis mencintai dirinya sendiri. Kalau untuk mengubah realita, lebih kuat mana antara pikiran sama emosi? Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya? Enggak dua-duanya. Karena apa? Karena apa yang mampu mengubah realita adalah kesadaran kita. Hanya saja kesadaran meminjamkan powernya, kekuatannya ke pikiran dan ke emosi. Tapi ketika kita mampu mengambil kekuatan itu, ya nggak ada. Jadi kesadaran itu dia yang bisa menggerakkan pikiran, emosi, dan tubuh, begitu ya? Iya. Dia ibaratnya ketika seorang mau berubah, memang titik awalnya yang harus diubah adalah kesadarannya. Nah, atau kesadaran bagaimana? ini nggak perlu diubah. Kesadaran nggak perlu diubah? Kesadaran ini seperti papan tulis putih. Nah, kontennya itu bisa berbagai coretan. Tapi kan karakter kan. Misal layar bioskop dengan keseluruhan film. Nah, keseluruhan film ini kan story. Layarnya ini tetap. Walaupun ceritanya jalan dan karakternya mati, layarnya tetap. Nah, ini yang dinamakan kesadaran. Nah, ketika kesadaran salah identifikasi dirinya sebagai satu karakter tertentu di dalam film, dia mulai menderita. Sama kayak ketika aku teridentifikasi dengan karakter bernama Riko, ya aku menderita. Tapi ketika aku tidak teridentifikasi dengan karakter Riko, ya aku nggak menderita. Riko pun akhirnya menjadi sebuah mimpi. Nah, tadi Mas, saya kembali ke soal jodoh tadi, Mas. Apa yang perlu diidentifikasi dulu, Mas, saat kemudian kita ingin
geser dari yang tadinya jomblo menjadi dapat pasangan gitu ya. Kalau misalnya kayak teman-teman tadi kan sempat ada temanku yang konsultasi gitu ya kemarin. Itu apa yang disuruh identifikasi sama Mas Riko, yang disuruh nyaret apa? Yang disuruh pertama ya kita harus jujur terhadap diri sendiri, menyadari apa yang sebenarnya selama ini kita abaikan. Kalau kurang nggak susah jodoh, otomatis selama ini yang diabaikan adalah kebencian terhadap diri sendiri. Nah, ketika kita mampu mencintai kebencian terhadap diri sendiri ini, otomatis kebencian ini pudar masuk ke medan magnetik kita. Nah, ketika kita mempunyai kualitas cinta tanpa pandang bulu, sama kayak langit yang mengizinkan berbagai macam awan untuk ada, sama kayak lautan yang mengizinkan segala macam ombak untuk ada, otomatis kita menjadi kesadaran. Jadi kualitas utama dari kesadaran adalah cinta, tapi tanpa pandang bulu, tanpa memisahkan antara positif dan negatif. Ketika terpisah, kita hanya mencintai yang positif dan kita menolak yang negatif. Di situ bukan lagi cinta, tapi sebuah obsesivitas. Oke, saya ingin mengulang lagi, Mas. Apa bahayanya ketika seseorang melakukan hubungan seks, tapi kemudian selalu orgasme? Semakin sering orgasme, bahaya yang dirasakan oleh tubuh atau psikis mungkin seperti apa? Yang pertama, yang paling bahaya adalah ketika kita rutin orgasme dengan pasangan kita, dengan istri kita, itu akan mengaktifkan autopilot genetik. Apa itu? Nah, jadi zaman dulu, waktu masih hewan mamalia ya, hewan mamalia ini kan sifatnya untuk lestari, dia harus membuahi sebanyak-banyaknya ovum kan, agar dia lolos dari seleksi alam. Nah, program itu juga terserap di DNA manusia. Nah, ketika itu terserap, akibatnya ketika dia orgasme, ketika si pria orgasme dan ejakulasi, prolaktinnya naik, dopaminnya turun, disertai oksitosin turun. Akibatnya keintimannya merendah, dan karena keintiman merendah, prolaktinnya naik, akibatnya ada kebosanan. Nah, di situ mulai tampak rumput tetangga lebih hijau. Karena permainan hormon itu. Nah, itu udah nggak bisa disangkal, itu udah ada bukti ilmiahnya. Jadi ketika kita rutin orgasme, rutin ejakulasi, akan terjadi hangover dopamin dan prolaktin selama 2 minggu sejak kita orgasme. 2 minggu itu lama. Dan ketika sekarang misal orgasme, besoknya lagi orgasme, berarti double hangovernya. Jadi teknik ini kemudian meminimalisir perselingkuhan ya, Mas Riko, sebenarnya? Meminimalisir perselingkuhan dan segala macam soal psikis. Karena ketika ejakulasi, kita menuruti aliran energi ke bawah. Aliran energi di tubuh manusia pasti mengikuti arah gravitasi. Nah, ketika aliran yang bawah, pintu yang bawah ini tertutup, otomatis dia harus tetap bergerak. Energi kan, energi karena sifat dasarnya adalah gerakan, dia terpaksa akhirnya bergerak ke atas melawan gravitasi. Nah, ini akan mengurai semua samsara yang ada di tubuh dan menembus cakra, kalau dikatakan di Hindu cakra sahasrara. Dan di situ akan mengalami puncak sensasi spiritual atau jhana. Baik, Mas Riko. Nah, sekarang saya coba geser ya, karena tadi ada kaitannya dengan tanpa pintu tadi ya, dengan soal keberlimpahan begitu ya. Ada sahabat saya namanya Mas Jo gitu ya, namanya Mas Jo. Jadi dia itu kontraktor ya, tapi dia merasa penghasilannya stagnan, padahal omsetnya lumayan besar, tapi yang benar-benar masuk ke rekening pribadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi begitu. Nah, kira-kira kemudian apakah problemnya, kan saya pikir banyak ya Mas Riko ya, karena bisa jadi juga tidak menemukan hobi yang dengan hobi itu dijadikan sebuah pekerjaan, itu kan juga menurutku tidak hanya satu sebab gitu, terlalu banyak variabel gitu. Nah, kalau andai kata kemudian ini Mas Riko, si temanku itu tadi konsultasi sama Mas Riko gitu ya, dengan curhatan masalahnya yang seperti itu, kira-kira frame seperti apa yang bakal Mas Riko tawarkan kepada sahabat saya itu, Mas? Jadi pertama ya frame kejujuran. Dia harus meneliti ke dalam dirinya kenapa ada perasaan stuck. Berarti stuck itu kan penghakiman dari perasaan dan pikirannya. Berarti ada suatu perasaan atau samskara yang mendasari penilaian stuck. Berarti samskaranya adalah merasa kekurangan. Dan karena dia menginginkan hasil yang bagus, akibatnya tidak sesuai dengan identitas samskaranya.
Nah di situ ketika identitas samskaranya adalah kekurangan, sedangkan di masa depan dia ingin kekayaan. Nah identitas ini kan ego, dia memiliki keinginan untuk survive. Dan ketika dia ingin beranjak ke sini, dia nggak mau mati. Dia harus mati kan biar jadi ini kan. Biji harus mati biar bisa menjadi akar, kemudian batang, kemudian berbunga. Nah masalahnya ketika dia sudah konstan teridentifikasi dengan ego yang kekurangan ini, dia tidak akan bisa ke sini. Makanya problem solving tidak akan pernah berefek signifikan. Oh, dari luar dirinya maksudnya. Ya, karena dia berusaha mengubah yang kekurangan menjadi kelimpahan. Tapi ketika yang kekurangan ini disadari, hilang, yang ada hanya kelimpahan. Bedanya itu. Bedanya ada pertumbuhan dari kekurangan menuju kelimpahan yang itu sangat tidak mungkin. Perkembangan pribadi. Nah, ketika kita menyadari pribadi yang merasa kurang, pribadinya hilang, yang ada hanya kelimpahan. Ibaratnya ada satu titik di papan tulis, titik thread. Titik itu merasa kekurangan, dia berusaha memperbesar dirinya agar menjadi kelimpahan. Itu sangat sulit. Tapi ketika titiknya dihapus, yang ada hanya kelimpahan papan tulis. Oke. Mas, kita kan sering sekali ya mendengar trigger dari apa tuh namanya pembicara-pembicara dalam kelas pengembangan diri gitu kan ya. Diajari teknik bagaimana kemudian menghadirkan vibrasi atau getaran keberlimpahan dulu meskipun kenyataannya belum seperti itu gitu. Tapi kan setelah itu kemudian kita buka dompet, Mas. Jancuk ternyata ya duitku orang mau duit belas ya kayak. Lah, dari situ kan kemudian paradoks dengan yang diajarkan oleh apa tuh namanya para pembicara tadi. Nah bagaimana Mas kalau case-nya seperti itu Mas? Nah itu memang butuh usaha keras kan, butuh effort kan. Ketika kita berpura-pura menjadi kaya sedangkan perasaan kita kekurangan, itu sangat-sangat butuh effort. Berlatihnya justru di situ. Itu berlatih yang tidak akan ada ujungnya. Kita akan naik turun. Tapi ketika kita jujur ya, memang kita ada rasa kekurangan, kita sadari, kita biarkan masuk, rasa kekurangannya hilang. Waktu kita lihat dompet nggak ada uang ya biasa aja. Nah di titik itu baru kelimpahan akan masuk. Jadi ketika kita berlatih terus menerus, mungkin rasa kekurangannya akan menipis hingga pelan-pelan 2 tahun rasa kekurangannya hilang. Kalau cara yang tadi yang manipulasi, ada kemungkinan kekurangannya hilang digantikan oleh kekayaan. Ketika identitas kekurangannya lebih lemah dari niat kekayaannya. Tapi kebanyakan orang nggak seniat itu, nggak sekuat itulah intensitasnya. Jadi lebih mudah ketika kita secara langsung menembak unsur atau identitas dari kekurangan dan kita sadari saja. Ketika diterima dia lenyap, sama kayak ombak, ketika diterima dia akan masuk ke lautan lagi.